Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan menceritakan tentang creepypasta lagi. Kali ini, aku bikin creepypasta part 2 ya teman-teman. Ceritanya nggak kalah serem dari creepypasta yang part 1. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa nih teman-teman, tolong bantu aku untuk klik subscribe-nya agar aku semakin semangat yang bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 1. Ibu sudah pulang. Kok nggak ngabarin kalau mau pulang hari ini? Kataku yang saat itu baru pulang kerja dan melihat ibu sudah ada di dapur. Ibu hanya menoleh padaku tanpa mengatakan apapun. Karena aku sangat gerah, aku kemudian mandi dulu. Selesai mandi, aku kembali ke dapur, tetapi kulihat ibu tidak ada. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah ruang tamu. Aku pun segera berjalan ke arah ruang tamu dan segera kubukakan pintunya. Kulihat ibu berdiri di depanku sambil tersenyum. Bukannya ibu tadi? Aku hanya bisa tergagap. Kenapa kamu? Ibu capek, mau mandi dulu, kata ibu sambil melengos masuk ke dalam rumah begitu saja. Sementara aku hanya bisa tertegun mengalami kejadian ini. Belum hilang rasa keherananku, tiba-tiba ponselku berbunyi. Segera aku berlari ke kamar dan mengambil handphoneku. Kulihat ada telepon dari ayah. Halo nak, kamu sudah pulang? Ibu dan ayah kayaknya nggak bisa pulang hari ini. Nenekmu masih sakit. Mungkin baru lusa kita pulang. Setelah mendapat telepon dari ayah, lagi-lagi aku hanya bisa tertegun, kebingungan, ketakutan, dan badanku menggigil. 2. Tempat asing. Aku terbangun di tempat yang asing. Tidak ada seorang pun yang aku kenal. Aku mencoba terus berjalan ke sana kemari, tetapi aku tidak menemukan jalan keluar. Karena kelelahan, aku terduduk di bawah pohon, mencoba untuk istirahat sebentar dan menenangkan diriku. Sayup-sayup kudengar suara ibuku di telingaku. Nak, bangun nak. Akhirnya aku pun terbangun. Kuikuti suara ibu yang terus mengiang di telingaku. Suara ibu membawaku pada sebuah lorong yang terlihat sangat terang. Walaupun agak ragu, aku tetap melanjutkan perjalananku menuju ke lorong itu. Dan begitu aku melewati lorong tersebut, tiba-tiba saja aku terbangun di sebuah ruangan. Orang yang pertama kulihat adalah ibuku yang terus memanggil namaku. Aku pun bertanya pada ibu, ada di mana aku? Ibu menjawab, kalau tadi aku pingsan dan sekarang berada di rumah sakit. Entah kejadian supranatural apa yang aku alami. Yang jelas, aku merasa diberi kesempatan kedua. 3. Adik kecil. Aku pulang kerja berjalan kaki menuju halte bus. Hari itu sudah mau maghrib. Dari kejauhan, aku melihat halte bus banyak sekali orang-orang yang berkumpul. Aku bertanya-tanya dalam hati, ada apa sebenarnya di sana? Tiba-tiba seorang adik perempuan sekitar berusia 7 tahun menghampiriku. Penampilannya lusuh, mukanya pucat. Dia mengenakan baju berwarna putih. Adik itu memberikanku sebuah cincin dan berkata, "Kak, tolong berikan pada ibu yang menggunakan baju warna hijau yang duduk di halte itu," kata si adik menunjuk ke arah halte yang akan kutuju. Loh, adik memangnya mau kemana? Tanyaku.
Kebelet pipis kak, cincinnya takut hilang. Tolong berikan ya kak. Kemudian dia langsung berlari. Aku merasa keheranan, tetapi tidak ambil pusing atas kejadian itu. Aku pun segera berjalan ke arah halte untuk menemui ibu yang si Ade maksud. Ketika aku semakin dekat dengan halte, kulihat ibu-ibu yang mengenakan baju hijau itu. Tapi, dia sedang terduduk sambil menangis terisak. Beberapa orang mencoba menenangkannya. Aku segera berlari mendekat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di depan halte itu berhenti sebuah bis yang kupikir sedang menunggu penumpang. Namun, semakin aku mendekat, aku semakin jelas melihat apa yang terjadi. Ada genangan darah di kolong bis itu merembes keluar. Dan kulihat di bawah bis itu ada adik kecil yang tergeletak dengan berlumuran darah. Adik yang tadi menghampiriku dan memberiku cincin. 4. Suara cekikikan. Astagfirullah. Aku kaget bukan kepalang mendengar suara cekikikan yang begitu dekat denganku. Aku yang sedang berada di tempat tidurku segera menarik selimutku dan menutup mukaku. Aku sangat ketakutan saat itu. Aku hanya bisa membaca doa-doa sebisaku sambil terus bersembunyi di bawah selimut. Suara cekikikan itu masih terus terdengar. Tubuhku gemetaran, tidak bisa berbuat apa-apa. Ingin lari keluar kamar pun, aku tidak sanggup untuk berjalan. Samar-samar, ku dengar suara cekikikan itu mulai menjauh. Aku merasa mulai sedikit lega. Berpikir makhluk itu telah pergi. Perlahan, ku buka selimut yang menutup wajahku. Dan sesosok wajah perempuan dipenuhi lumuran darah tepat berada di depanku sambil tersenyum menyeringai ke arahku. Orang-orang bilang, suara yang terdengar dekat artinya dia itu jauh. Tapi suara yang jauh, kalian harus berhati-hati karena bisa jadi mereka ada di sekitar kalian. 5. Diikuti. Aku malas sekali ketika harus lembur bekerja. Sebisa mungkin, aku selalu membawaan pekerjaanku ke rumah. Aku tidak mau lagi kerja sampai malam di kantor. Tetapi hari itu bosku memaksa untuk menyelesaikan pekerjaanku hari itu juga, karena akan digunakan meeting besok pagi. Akhirnya mau tidak mau hari itu aku pulang jam 9 malam. Ah sial, kataku karena aku harus pulang malam-malam. Aku segera membereskan barangku dan berjalan ke arah lobi. Ketika aku turun dari lift, kulihat dia sedang menunggu di pintu keluar. Aku pun pura-pura tidak melihatnya dan berusaha untuk tidak memperdulikannya. Kok beberapa hari ini gak kelihatan sih? Katanya bertanya padaku sambil mengikutiku. Tidak ku jawab pertanyaannya, aku terus mengacuhkannya sambil berjalan keluar. Jangan cuekin aku dong. Dia terus berbicara sambil mengejar aku. Perjalananku pulang ke kosan saat itu terasa sangat lama. Aku pulang ke kosan berjalan kaki karena memang tidak jauh dari kantorku. Jangan cuekin aku dong, aku perlu temen. Katanya lagi terus memaksa untuk mengajakku berbicara. Setelah sampai di depan kosanku, aku segera berlari ke dalam, kemudian menguncinya. Setan sialan, siapa juga yang mau temenan sama setan? Rutuku sambil melihat ke arah jendela, karena ternyata setan itu masih terus berada di depan kosanku. Nah itu teman-teman cerita creepypastanya. Menurut kalian cerita mana nih yang paling serem? Kalian boleh komen di bawah ya.
Dan makasih juga untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.